Salam sejahtera buat semuanya. Sahabat-sahabatku, dalam kitab Nabi Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan, firman Allah mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi manusia akan binasa jika tidak mengenal Allah. Hal yang senada selaras dengan Hosea 4 ayat 6 dikatakan juga oleh Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 3. Yesus menunjuk kepada Bapa di surga sebagai Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Dan di situ Yesus mengatakan tentang hidup kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, maksudnya adalah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, jadi di ayat 3 Yesus menekankan bahwa kunci manusia untuk selamat dan bisa mengalami hidup kekal adalah harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan juga mengenal Yesus Kristus, utusan dari Allah yang benar itu. Jadi tanpa pengenalan manusia tentang Allah yang benar, yaitu Bapa, maka manusia tidak akan mengalami hidup kekal. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, sementara di ayat yang lain, Yesus juga memberitahu kita semua bahwa iblis adalah pembunuh pembinasa manusia sejak dahulu kala. Nah, jadi iblis ingin manusia tidak mengenal satu-satunya Allah yang benar. Supaya apa? Supaya manusia binasa. Nah, oleh karena itu iblis dalam kehidupan di dunia ini sering membuat jebakan untuk membuat manusia tidak bisa mengenal satu-satunya Allah yang benar. Ada banyak jebakan. Tapi pada kesempatan ini saya ingin membahas satu jebakan iblis yang berbentuk doktrin atau dogma yang dimasukkan dalam gereja. Yaitu doktrin ini dimasukkan sejak abad sekitar tahun 451 yang dikenal dengan Konsili Kalkedon. Konsili Gereja Purba, Konsili Kalkedon memutuskan bahwa doktrin bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Nah, manusia diberi pengajaran oleh gereja yang sebetulnya adalah jebakan dari iblis. Yaitu mengajarkan Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Profesor Dr. Bono Wiratmo atau Romo Bono ya, pada bulan April 2007 di seminar di Semarang mengatakan bahwa yang menjadikan Yesus 100% Allah, 100% manusia itu sama sekali bukan ajaran Alkitab, tetapi adalah Konsili Kalsedon. Dan Romo Bono juga menegaskan bahwa saya lebih percaya bahasa Alkitab dari bahasa dogma. Nah, jadi Konsili Kalkedon yang kemudian hasil dari Konsili Kalkedon itu membuat gereja pecah dalam banyak kelompok golongan dan gereja-gereja memasuki masa kegelapan. Kegelapan kekristenan. Gara-gara salah satunya doktrin ini, Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Yesus ya Allah Maha Kuasa, tapi juga 100% manusia. Nah, ini adalah jebakan dari iblis. Jebakan dari iblis supaya manusia tidak mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan juga tidak akan mengenal Yesus Kristus itu sebenarnya siapa. Karena sudah dikasih stempel Yesus 100% Allah, 100% manusia. Nah, sahabat-sahabatku, pada kesempatan ini kita akan membahas ini. Tapi yang akan menyampaikannya adalah sahabat saya, Beni Irawan. Jadi mari kita dengarkan jebakan iblis yang mengajarkan Yesus 100% Allah, 100% manusia. Yang dibongkar oleh Beni Irawan melalui videonya berikut ini.
Salam jumpa kembali para sahabat. Hari ini hari Minggu tanggal 8 November tahun 2020. Saya ingin membahas satu hal yang merupakan jebakan iblis. Ya, satu konsep yang dipercayai oleh mayoritas Trinitarian yang saya menganggapnya sebagai jebakan iblis. Karena ketika seseorang itu berpandangan seperti konsep itu, meyakini konsep itu, maka tak ada lagi jalan keluar selain dia harus keluar dari jebakan itu. Jadi tidak ada jalan lain kecuali dia harus tinggalkan konsep yang adalah jebakan iblis itu. Konsep itu adalah konsep duinaturnya Yesus, di mana Yesus dianggap sebagai 100% Allah sekaligus 100% manusia pada saat yang sama. Jadi Yesus itu 100% Allah sekaligus 100% manusia. Sebelum membahas hal itu, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan 3 ayat yang akan saya bacakan berikut ini. Yang pertama, Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi ayat ini menegaskan bahwa semua ucapan yang disampaikan oleh Yesus itu akan menjadi hakim, akan menjadi pengadil, akan menjadi tolok ukur yang akan menentukan keselamatan kita kelak. Ingat, semua yang difirmankan oleh Yesus akan menjadi pengadil yang akan menentukan keselamatan kita kelak. Yang kedua, Yesus juga berkata di dalam Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, ya, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, bukan seperti yang dikatakan oleh pendeta A, pendeta B atau siapapun, tetapi seperti yang dikatakan kitab suci, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi hal ini sudah dicontohkan oleh Yesus ketika melawan iblis. Selalu Yesus menggunakan ada tertulis. Ada tertulis. Nah, demikianlah Yesus memberitahukan kepada kita, kalau kita percaya kepada Yesus seperti ada tertulis, seperti yang sudah dikatakan oleh kitab suci, bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang lain selain kitab suci, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang ketiga, kali ini tentang Roh Kudus, ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau seseorang itu dipimpin oleh Roh Kudus, sudah barang tentu, sudah pasti dia akan dipimpin untuk mengingat apa yang telah difirmankan oleh Tuhan Yesus. Jadi 3 hal ini menjadi dasar pembahasan saya. Yang pertama, firman yang diucapkan oleh Yesus itu akan menjadi hakim, pengadil, yang menentukan salah benarnya kita kelak. Yang kedua, kalau kita percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan oleh kitab suci, bukan menurut rekayasa para pendeta atau para orang yang merasa teolog, ya, tetapi seperti yang dikatakan kitab suci, maka dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Dan yang terakhir, Roh Kudus itu akan menuntun kita untuk mengingat semua yang telah difirmankan oleh Yesus. Nah, mari kita bahas
Sekarang permasalahannya tentang duinatur Yesus. Apakah dengan konsep itu berarti kita bisa mengingat apa kata Yesus? Berarti kita bisa menyatakan apa yang dikatakan Yesus itu sebagai kebenaran? Apakah dengan konsep duinatur itu sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh kitab suci? Tidak, saudara-saudaraku. Tidak, sahabatku. Konsep duinatur itu bukannya membawa kita mempercayai ucapan Yesus, melainkan justru membuat kita melawan, menyangkal apa yang dikatakan oleh Yesus. Anda bayangkan, ketika Yesus berkata tentang hari kedatangannya, dengan jelas Yesus berkata anak, yaitu dirinya, tidak mengerti kapan hari itu. Tetapi dengan konsep duinatur, kita membantahnya dengan mengatakan, itu kan hanya ucapan Yesus saat jadi manusia. Tetapi kealahannya, dia sebenarnya tahu. Ini berarti menyangkal, melawan apa yang dikatakan oleh Yesus. Kemudian, ketika Yesus berkata kepada anak-anak Zebedeus, aku tidak berkuasa menempatkan anak-anakmu di sebelah kiri atau kananku. Itu yang dikatakan oleh Yesus, tetapi konsep duinatur akan membuat kita menyangkal hal itu dengan mengatakan, sebetulnya Yesus itu berkuasa, tapi dia tidak mau ngomong saja. Loh, ini kan penyangkalan. Kemudian, fakta di Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu dengan ratap dan tangis berdoa kepada Allah yang mampu, yang berkuasa melepaskan dia dari maut. Itu tertulis di Alkitab. Bahwa Yesus berdoa dengan ratap tangis kepada Bapa yang berkuasa melepaskan Yesus dari sengsara maut. Artinya kan Yesus takluk kepada maut. Tetapi gara-gara konsep duinatur ini tadi, hal itu menjadi dilawan. Konsep yang nyata dinyatakan di Alkitab itu dilawan dengan berkata, iya, manusianya itu. Tetapi sebetulnya Allahnya, keilahiannya, Yesus itu berkuasa atas maut. Jadi konsep duinatur ini membuat Yesus menjadi sosok yang susah dipahami. Yesus adalah tidak tahu sekaligus tahu. Yesus adalah tidak mampu sekaligus mampu. Yesus adalah tidak berkuasa sekaligus berkuasa. Ini konsep macam apa? Itu sebabnya saya katakan konsep ini adalah jebakan iblis. Kenapa? Bahkan Anda bisa bayangkan, sekiranya Yesus turun lagi ke dunia, kemudian menemui secara pribadi orang yang memiliki konsep duinatur tadi, kemudian Yesus berkata, anakku, aku ini bukan Allah. Allah itu adalah Bapakku. Ya, anggaplah Yesus berkata begitu, maka ucapan Yesus itu akan dipatahkan dengan berkata, Yesus, engkau jangan main-main. Itu kan yang berbicara adalah kemanusiaanmu. Tetapi kealahanmu kan sebetulnya engkau juga Allah. Jadi Yesus pun tidak akan mampu mengatasi masalah ini kecuali jika Anda tinggalkan konsep duinatur itu. Lagi pula konsep duinatur itu tidak ada di Alkitab. Alkitab mengatakan di dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Alkitab mengatakan Yesus itu sudah jadi manusia. Manusia yang sama dengan Anda dan saya. Nah, kalau Anda dan saya adalah 100% manusia, sementara Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia, di mana persamaannya? Dengan nyata-nyata konsep duinatur ini melawan apa yang dinyatakan di Alkitab. Dan akibatnya sungguh sangat fatal. Kenapa? Karena apa yang disampaikan Yesus akan dipahami secara berkebalikan. Bahkan Yesus pun
tak sanggup mengatasi hal ini, kecuali mereka yang berpandangan duinatur itu membebaskan diri dari jebakan iblis itu. Tinggalkan konsep itu, tetapi percayalah kepada semua yang dikatakan Yesus, bahwa semua yang dikatakan Yesus itu adalah kebenaran yang mutlak. Kalau Yesus berkata, Bapa adalah satu-satunya Allah, memang demikian adanya. Bapa memang satu-satunya Allah. Kalau Yesus berkata bahwa dirinya adalah yang diutus oleh Bapa, memang itu kebenarannya. Anda bayangkan, ketika Yesus sudah berpesan bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar, kemudian ketika di pengadilan akhir zaman nanti, Anda berdiri dan berkata, tidak, Yesus adalah salah satu dari antara tiga Allah Tritunggal itu. Salah satu pribadi dari antara Allah Tritunggal itu. Maka bagaimana nasib Anda dalam penghakiman itu? Pasti Anda akan diputus bersalah. Karena hakimnya dengan tegas berkata, Bapa itu satu-satunya Allah. Sementara Anda menjadikan Bapa hanya salah satu Allah. Saudaraku, jika Anda benar-benar dipimpin Roh Kudus, siapapun Anda akan dituntun untuk mengingat apa yang dikatakan Yesus dan percaya apa yang dikatakan Yesus. Roh Kudus tidak akan menuntun Anda untuk mengingat kata-kata teolog, mengingat kata-kata pendeta, atau mengingat kata-kata siapa. Tetapi Roh Kudus akan menuntun Anda untuk percaya kepada kata-kata Yesus. Mudah-mudahan renungan singkat ini menggerakkan hati Anda untuk keluar dari jebakan iblis itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.